Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Liburan telah tiba. Betapa banyak kita kan bahagia ketika kita kepingin liburan. Ya karena memang mengisi liburan dengan jalan-jalan itu sesuatu yang sangat didambakan oleh banyak orang. Orang tua punya me time, ya, family time, ya, dengan anak-anak. Tapi jangan lupa, jangan sampai ya ketika kita ingin holiday, ingin liburan, namun menyebabkan maaf semakin jauh ya dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena jalan-jalan bukankah menjadi solusi pilihan untuk mengisi liburan. Jangan lupa jalan-jalan itu menjadi salah satu ibadah yang memang dianjurkan di dalam Al-Quran. Ya misalnya banyak ayat ya di dalam Al-Quran. Ya contoh dalam surat Al-Mulk ayat ke-15. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah menyuruh kita, ayo, dialah Allah yang menjadikan kamu bumi untuk apa? Untuk kamu jelajahi. Jadi memang Allah yang menyuruh kita untuk jalan-jalan. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita jelajahi. Artinya ketika liburan ini keluarga kita memilih untuk ayo kita jalan-jalan, nah itu berarti kita menjalankan program Qur'ani. Dan jangan lupa, jalan-jalan itu juga salah satu cara untuk menjemput rezeki, untuk menjemput kesuksesan. Itu dengan jalan-jalan. Ya, jadi keluarga yang udah dalam kondisi mutung, ya semuanya lagi pada galau. Ayo agendakan liburan ini dengan jalan-jalan. Ya karena dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah menyuruh kita, hidup kamu nggak cuma sholat. Kita harus hibur diri kita sesaat-sesaat. Seperti apa yang menghiburnya? Ya dengan surat Al-Jumu'ah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis shalah, kalau kamu telah menunaikan salat, fantasyiru fil ard, ayo bertebarankah kamu di muka bumi. Kita diminta untuk jalan-jalan dalam rangka apa? Wabtagu min fadlillah, dalam rangka kita menjemput karunia yang Allah berikan kepada kita, agar nanti dengan jalan-jalan ini kita semakin banyak berzikir, la'allakum tuflihun, yang nanti menyebabkan kita akhirnya menjadi orang yang sukses. Nah, karena jalan-jalan ini menjadi ibadah yang dianjurkan, ibadah keluarga yang memang disunahkan, namun jangan berarti akhirnya maaf, jalan-jalan kita dinodai dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena banyak tuh ya begitu jalan-jalan lupa ya dengan Allah. Salah satu lupa sama Allah apa? Lupa nanti banyak alasan ya untuk menunaikan sholat, ya menganggap ya Allah gimana ya badannya lengket banget, bajunya kayaknya nggak enak, bajunya bau. Akhirnya emang ada alasan diperbolehkan gara-gara badannya lengket, bajunya bau, terus nggak sholat. Ya enggak lah, ya sholat itu ibadah yang tidak pernah didispensasi untuk boleh ditinggalkan pada saat musafir. Nah, sebab itulah berarti ya teman-teman yang akan melakukan perjalanan mengisi holiday ini harus benar-benar mempersiapkan diri untuk tetap tidak meninggalkan sholat. Gimana caranya? Nah, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah fashionable-nya, pakaiannya. Nah, soal pakaian ketika kita akan jalan-jalan, yang pertama ya kita harus tahu dulu, ini nanti kita akan melakukan perjalanan dari pagi sampai malam. Berarti ada berapa waktu sholat yang bisa jadi harus kita lakukan selama perjalanan?
Berarti ada zuhur, ada asar, ada maghrib, gitu kan. Ini 3 waktu sholat. Kalau 3 waktu sholat akan bertemu di dalam perjalanan kita, maka kita harus pilih-pilih pakaian yang nanti ketika waktu sholat tiba, kita nggak akan nyari-nyari alasan. Pakaiannya apa? Bisa jadi opsi yang pertama, ya kita sudah memakai pakaian yang memang layak untuk sholat. Jadi nggak ada alasan, aduh gimana ya, kita masih pakaian begini, kira-kira sah nggak ya sholatnya? Lah, kenapa dari awal waktu di rumah nggak nyiapin pakaian yang memang layak untuk sholat? Terus yang saya maksud dengan pakaian yang layak untuk sholat, khususnya pada saat kita mau ruku, kita mau sujud. Coba jangan sampai pakaian kita nggak siap. Ya emang sih udah menutup aurat, tapi nggak siap di posisi ruku, di posisi sujud. Ya teman-teman bayangin, misal ya pakai kaos dan celana, emang udah menutup aurat, tapi kira-kira kalau sholat kan tidak hanya gerakan berdiri aja, ada gerakan ruku, ada gerakan sujud. Nah kalau kita pakai baju yang pada saat kita ruku, pada saat kita sujud itu memperlihatkan lekukan tubuhnya, kira-kira pantas nggak dilihat sama orang? Kalau orang aja risih, ya Allah itu nungging, itu bukan nungging, itu ruku, itu sujud, ya Allah kok sholat kayak begitu sih, bajunya kayak begitu, berarti ada yang membuat orang lain nggak nyaman, berarti ada hal yang bisa jadi kurang tepat kita pilih pakaian kita. Jadi fashionable itu tidak hanya pantas dilihat atau tidak pantas dilihat. Kalau memang kita mau musafir, ada 3 waktu sholat yang akan kita lalui, berarti dari awal kita pilih pakaian yang ketika nanti ruku, ketika nanti kita sujud, orang gak gerah ngelihatnya, orang nyaman ngelihatnya. Tapi kalau ternyata ya Allah, masa kita mau jalan perlu baju yang benar-benar harus praktis. Kalau pakai jubah, pakai rok tuh kayaknya kan nanti keserimpet. Ya udah, kalau memang mau pakai baju yang praktis untuk bisa melangkah ya lebih simple, berarti ya bawa mukena. Ya mukena kan sekarang udah diberi kemudahan, mukena travel. Ya bawa mukena travel. Jadi nggak ada alasan, ayo sholat, ya Allah gimana ya kan bajunya nggak pantas untuk ruku dan sujud. Ya udah bawa mukena, astagfirullahaladzim, lupa nih bawa mukena. Ya udah itu pakai mukena yang ada di musola, ijijai, mukenanya kotor. Apakah kemudian membuat kita akhirnya boleh tidak sholat? Ya enggak lah, ya kan? Berarti dari awal, kenapa kamu tidak bawa mukena? Ya, dan repot. Nah sekarang mukena udah simpel, cuma sekepal, ya dan itu tidak sampai membuat tas kita penuh kok, enggak ya kan? Berarti emang dari awal kita nawaitu tidak menghargai waktu salat, tidak menghargai untuk bertemu sama Allah. Bagaimana ini bisa menjadi ibadah traveling yang Allah ridhoi kalau ternyata ya pakaian untuk menghadap Allah aja tidak kita siapkan. Jadi kalau memang pakaiannya terasa tidak nyaman untuk ruku dan sujud, dari awal siapkan mukena travel. Nah kemudian juga ya jangan juga jadi alasan, gimana ya kayaknya keputihan nih, kan kalau keputihan najis. Keputihan itu bisa diantisipasi ketika kita mau sholat. Yaitu apa? Dari awal, kalau memang kita tahu, waduh ini kayaknya jalan-jalannya, medannya cukup berat nih, ya bisa jadi membuat fisik kita akan lebih banyak ya capeknya, dan potensi banget kalau kita lelah, capek kan keluar keputihan. Ya udah, berarti dari awal berangkat kita sudah pakai panty liner kalau yang memang nggak ada masalah dengan panty liner. Tapi kalau memang mau yang aman ya pakai kain pelapis kewanitaan yang modelnya kayak sapu tangan. Udah ya pakai dari awal di rumah dan bawa ganti di tas. Orang kecil kok ya nggak akan ribet kok kalau memang kita memang bertekad ya, kalau nanti di jalan ternyata di waktu sholat
ada keputihan, nggak perlu kita buka-buka celana, nggak perlu kita buka-buka baju, cukup tinggal ganti pentinya atau ganti kain kewanitaannya ya. Pada saat kita buang air kecil, istinja, itu kan tinggal diganti lagi ya. Itu semua kembali kepada nawaitu, niat kita, azam kita. Dan juga tolong diperhatikan teman-teman, ketika dalam perjalanan kalau memang ada waktu sholat yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui, maka please bedakan antara kotor sama najis. Ya bukan berarti, bau gimana ya, kan bau, badannya lengket, kayaknya nggak pantas lah sholat, terus akhirnya kagak sholat. Antara kotor, lengket dengan najis sesuatu yang beda. Kotor itu belum tentu najis, nggak masalah, ya tinggal kita dibersihkan. Habis badannya bau, makanya sebelum berangkat itu udah dipakein dulu deodoran. Agar apa? Agar tidak menimbulkan aroma yang tidak nyaman. Ya berarti kan masalah itu dicari-cari sendiri. Ingat teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita selama kita tidak pernah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surat Al-Jumu'ah tadi Allah yang mengingatkan kita, ketika kamu bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari keutamaan dari Allah dan kamu berzikir kepada Allah tanpa melupakan Allah, jalan-jalan kamu la'allakum tuflihun akan membuka rezeki kamu untuk menjadi orang yang sukses, anak kamu jadi anak yang sukses, keluarga kamu keluarga yang sukses. Sehingga silahkan nikmati holiday kamu, jalan-jalan kamu, tapi persiapkan juga pakaian kamu, pakaian yang layak untuk menjemput kesuksesan dengan pakaian yang tidak menghalangi sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.